Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwin yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis risiko pada studi kasus terpilih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Nurwahid dengan NIM 642315555 dari kelas 645C005. Baik, perkenalkan nama saya Abid Rasul dengan NIM 642319330. Baik, perkenalkan saya Zakira Narasmi dengan NIM 642311714. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Susanti dengan NIM 642315551. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Putri dengan NIM 64231544. Oke, untuk latar belakang dari hasil diskusi kami adalah dalam organisasi modern, ketidakpastian menjadi bagian dari proses bisnis dalam memunculkan berbagai risiko seperti operasional, teknis, keuangan, hingga strategis. Oleh karena itu, organisasi memerlukan manajemen risiko yang mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko agar dampak negatif dapat dioptimalkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko meningkatkan efektivitas organisasi melalui identifikasi dan pengendalian ketidakpastian yang disampaikan oleh Triana dan teman-teman pada tahun 2025. Implementasinya juga memperkuat pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Next. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses identifikasi resiko studi kasus termasuk kategori resiko, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan. Untuk yang kedua, bagaimana cara melakukan pengukuran dan penilaian tingkat resiko menggunakan matriks risiko 5 kali 5 berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, serta bagaimana hasil perhitungan tersebut dianalisis. Yang ketiga, bagaimana strategi pengendalian risiko yang tepat dapat dirancang, termasuk penentuan mitigasi, penerapan pemilik risiko, serta metode monitoring untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko pada studi kasus tersebut. Untuk manfaatnya, yang pertama memberikan pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, dan analisis risiko. Yang kedua, menjadi referensi mengenai penggunaan matriks risiko 5 kali 5 sebagai metode pengukuran tingkat risiko. Yang ketiga, memberikan gambaran strategi pengendalian risiko yang dapat diterapkan dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke hasil studi kasus yang pertama. Dengan studi kasusnya yaitu dengan meningkatnya transformasi digital PT Bank Syariah Indonesia menghadapi berbagai macam bahaya teknologi. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Identifikasi Risiko di Era Digital, studi kasus risiko teknologi di PT Bank Syariah Indonesia, sistem IT BSI rentan terhadap serangan cyber seperti malware, phishing, pelanggaran data, dan gangguan layanan yang disebabkan oleh kegagalan sistem. Dalam salah satu insiden yang disebutkan, gangguan sistem menyebabkan layanan perbankan digital termasuk perbankan seluler dan transaksi elektronik yang tidak dapat diakses selama beberapa jam. Hal ini menghambat aktivitas nasabah, menyebabkan keterlambatan transaksi, menimbulkan keluhan, dan berpotensi merusak kepercayaan publik. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan administratif dan operasional pada sistem digital. Selanjutnya, kita masuk ke matriks risiko 5 kali 5 yang kami gunakan untuk mengetahui level risiko dari masing-masing risikonya. Berdasarkan tabel diketahui jika risiko pada gangguan sistem digital itu berada pada level ekstrim, lalu serangan cyber berada pada level tinggi, komplain nasabah berada pada level yang tinggi juga,
lalu human error pada level yang sedang, keterlambatan transaksi pada level yang tinggi, dan terakhir pada risiko reputasi pada level yang tinggi. Sekarang kita masuk ke tabel analisis risikonya. Di contoh kasus yang pertama yaitu sistem mobile banking tidak bisa diakses selama beberapa jam. Dengan kategori risikonya yaitu operasional dan teknologi, deskripsi risikonya layanan digital berhenti sehingga aktivitas perbankan terganggu. Penyebabnya itu adalah infrastruktur TI kompleks dan kegagalan server. Dan dampak yang terjadi adalah transaksinya terhambat, nasabah tidak bisa menggunakan layanan akses dengan kemungkinan dan dampaknya itu dikali mendapatkan skor 20 dengan level ekstrim. Nah, mitigasinya sendiri adalah peningkatan kapasitas server, backup system, disaster recovery. Pemilik risikonya sendiri adalah divisi IT. Untuk metode monitoringnya adalah monitoring performa server dan kesimpulannya itu harus segera ditangani. Lalu yang kedua ada upaya malware menyerang sistem TI BSI dengan risikonya adalah keamanan cyber. Deskripsi risikonya adalah ancaman keamanan yang dapat merusak sistem. Penyebabnya adalah keamanan belum optimal serta ada serangan dari eksternal, dan dampaknya adalah potensi kebocoran data serta kerugian finansial dengan level yang didapat adalah tinggi. Mitigasinya sendiri adalah menggunakan firewall, antivirus, audit keamanan, dan edukasi staff. Untuk pemilik risikonya sendiri adalah cyber security team, metode monitoringnya adalah monitoring log keamanan, serta kesimpulannya adalah risiko tinggi perlu tindakan. Lalu contoh yang ketiga itu ada nasabah melapor di CS dan media sosial, di mana risikonya sendiri adalah layanan dan reputasi dengan deskripsi risiko ketidakpuasan nasabah akibat gangguan layanan. Penyebabnya sendiri adalah layanan digital terganggu, dan dampaknya itu menurunnya kepercayaan nasabah dengan level yang didapat itu adalah tinggi. Lalu mitigasi yang diperlukan adalah komunikasi cepat, kompensasi perbaikan layanan. Pemilik risikonya sendiri adalah customer service-nya, dan kesimpulannya itu adalah terkendali bila respon cepat. Lalu yang keempat ada kesalahan staff dalam input data, di mana risikonya sendiri adalah kategori risikonya berasal dari sumber daya manusianya itu sendiri, dengan deskripsi risikonya kesalahan manusia yang mempengaruhi layanan. Penyebabnya kurang pelatihan dan oversight lemah. Dampaknya kesalahan transaksi dan keterlambatan. Dengan level yang didapat itu sedang. Nah, rencana mitigasinya sendiri itu adalah pelatihan staff dan SOP yang ketat. Pemilik risikonya sendiri adalah HR dan operasional. Metode monitoringnya adalah audit rutin, dan kesimpulannya risiko moderat. Nah, yang kelima itu contoh kasusnya adalah transaksi tertunda saat gangguan sistem. Kategori risikonya itu operasional, deskripsi risikonya itu proses transaksi tidak berjalan lancar. Penyebabnya itu gangguan sistem dan antrian digital. Dampaknya itu membuat nasabah frustasi, operasionalnya terganggu. Kemungkinan dampaknya itu di skor 12, itu levelnya tinggi. Terus mitigasinya itu perbaikan bandwidth dan kapasitas sistem. Pemilik risikonya itu divisi operasional, monitoringnya itu monitoring SLA, dan kesimpulannya itu perlu peningkatan infrastruktur. Yang keenam itu ada keluhan viral di sosial media. Kategori risikonya itu reputasi, deskripsi risikonya itu persepsi publik negatif terhadap BSI. Penyebabnya itu komplain tinggi dan gangguan layanan. Dampaknya itu penurunan citra perbankan. Kemungkinan dampaknya itu di skor 15, levelnya itu level sedang. Mitigasinya itu manajemen krisis, klarifikasi resmi. Pemilik risikonya itu humas atau PR, monitoringnya itu monitoring media, dan kesimpulannya itu risiko besar bila tidak dikontrol. Hasil studi kasus 2.
Studi kasusnya itu PT Dian Sentosa Surabaya menghadapi berbagai risiko operasional yang berasal dari faktor lingkungan dan pihak eksternal. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Identifikasi Manajemen Risiko, Strategi dan Mitigasi Risiko, perusahaan sering mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan, kerusakan material, serta meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Selain itu, muncul pula risiko gangguan dari kelompok eksternal seperti masyarakat atau organisasi tertentu yang dapat melakukan pemblokiran akses atau protes yang menghambat proses konstruksi dan menurunkan kepercayaan klien. Kondisi lapangan yang licin dan peralatan yang rentan rusak turut memperbesar potensi cedera pekerja. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa PT Dian Sentosa sangat bergantung pada kondisi alam dan lingkungan sosial, sehingga pengolahan risiko melalui SOP cuaca buruk, perlindungan material, komunikasi dengan masyarakat, serta pelatihan keselamatan menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran proyek dan meminimalkan kerugian. Matriks 5x5-nya itu dengan skala kemungkinan K1 sama dengan rendah, 5 sama dengan tinggi. Dampaknya itu D, 1 sama dengan rendah, 5 sama dengan tinggi. Terus skor risikonya itu dihasil dari kemungkinan dikali dampak. Nah, level risikonya itu tuh 1 sampai 5 itu rendah, 6 sampai 10 itu sedang, 12 sampai 15 tinggi, 16 sampai 25 itu ekstrim. Nah, risiko yang pertama itu ada gangguan cuaca ekstrim, keterlambatan proyek. Level risikonya itu ekstrim. Yang kedua, kerusakan material atau alat akibat cuaca buruk. Level risikonya itu tinggi. Yang ketiga, konflik atau gangguan dari kelompok eksternal atau LSM atau preman, itu tuh level risikonya sedang. Yang keempat, ada risiko keselamatan kerja akibat kondisi lapangan atau cuaca. Level risikonya itu tinggi. Yang terakhir itu ada human error atau kesalahan pekerja saat kondisi darurat. Level risikonya itu sedang. Selanjutnya itu tabel analisis risiko yang pertama itu contoh kasusnya itu hujan lebat dan angin kencang menyebabkan penghentian pekerjaan di lapangan selama beberapa hari. Prosesnya jadi mundur. Nah, kategori risikonya itu tuh operasional dan lingkungan. Deskripsi risikonya itu cuaca ekstrim, mengganggu jadwal, menaikkan biaya, mempengaruhi kualitas dan keselamatan. Penyebabnya itu musim hujan atau iklim lokal, tidak ada buffer jadwal, dan perlindungan fisik. Dampaknya itu keterlambatan penyelesaian, penalti kontrak, biaya tambahan, dan citra klien menurun. Nah, keuntungan dan dampaknya itu tuh di skor 20, levelnya itu ekstrim. Mitigasinya itu menyusun project buffer jadwal untuk cuaca, jadwal cadangan atau jadwal cadangan. Pemilik risikonya itu project manager, monitoringnya itu laporan harian cuaca, review mingguan jadwal, dan KPI keterlambatan. Kesimpulannya itu perlu prioritas tinggi, tindakan pencegahan, jadwal, dan proyek terhadap aset wajib diterapkan. Yang kedua itu contoh kasusnya itu ada material bangunan terkena air, kualitasnya menurun, terus alat berusak akibat keterlambatan. Terus kategori risikonya itu aset atau operasional. Deskripsi risikonya itu ada kerusakan mengakibatkan biaya pengganti dan menunda proses pekerjaan lanjutan. Penyebabnya itu penyimpanan di lapangan tanpa perlindungan kualitas, supply rendah, tidak ada SOP penyimpanan. Dampaknya itu tuh ada biaya penggantian, risiko kecelakaan, dan penundaan. Kemungkinan dan dampaknya itu tuh di skor 12, yaitu levelnya tinggi. Mitigasinya itu tuh kontrol kualitas saat penerimaan bahan pemasok tervertifikasi. Terus pemilik risikonya itu tuh logistik atau site supervisor. Monitoringnya itu inspeksi gudang dan laporan.
kerusakan bulanan. Terus kesimpulannya itu praktik penyimpanan dan asuransi mengurangi biaya sisa. Kesimpulannya itu praktik penyimpanan dan asuransi mengurangi biaya sisa, segera implementasikan SOP penyimpanan. Contoh kasus yang ketiga itu aksi protes selama pekerjaan memblokir rakes, intimidasi di lokasi. Kategori resikonya itu eksternal atau reputasi atau keamanan. Deskripsi resikonya itu gangguan sosial politis terhadap proyek yang menyebabkan operasi terganggu. Penyebabnya itu kurangnya komunikasi dengan komunitas, isu lingkungan atau izin lokasi sensitif. Dampaknya itu gangguan aktivitas, potensi kerusakan aset, reputasi turun. Levelnya itu sedang. Mitigasinya itu koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan instansi terkait. Pemilik risikonya itu safety atau Public Relation Officer. Monitoringnya itu feedback komunitas, laporan isu, frequency of incidents. Kesimpulannya itu preventif komunikasi sangat efektif, tingkat engage untuk menurunkan kemungkinan. Untuk kasus yang keempat itu pekerja tergelincir di area berlumpur, cedera ringan atau nyeri. Kategori resikonya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Deskripsi resikonya itu cuaca buruk meningkatkan risiko kecelakaan. Penyebabnya itu permukaan licin, alat pelindung kurang, SOP K3 tidak konsisten. Dampaknya itu cedera, klaim, penghentian kerja, moral menurun. Levelnya itu tinggi. Mitigasinya itu pelatihan ketiga rutin, simulasi evakuasi. Pemilik resikonya itu safety manager atau HR. Monitoringnya itu laporan insiden audit. Ketiga toolbox talk harian. Kesimpulannya itu investi ketiga mengurangi frekuensi cedera dan biaya jangka panjang. Contoh kasus yang kelima itu kesalahan pengurangan atau pemasangan akibat tergesa-gesa memperbaiki jadwal. Kategori risikonya itu SDM atau operasional atau kualitas. Deskripsi risikonya itu tekanan jadwal dan kurangnya pengawasan meningkatkan kesalahan kerja. Penyebabnya itu pelatihan tidak cukup, pengawasan lemah, insentif fokus kualitas. Dampaknya itu kualitas buruk, reward, biaya meningkat. Levelnya itu sedang. Mitigasinya itu program pelatihan berkelanjutan dan mentoring di lapangan. Pemilik resikonya itu HR dan quality control, site supervisor. Monitoringnya itu audit kualitas mingguan, KPI error rate. Kesimpulannya itu memperbaikan proses dan pengawasan menurunkan human error signifikan. Selanjutnya itu studi kasus ketiga. Pandemi COVID-19 meningkatkan dampak langsung terhadap operasional perusahaan jasa PT Andika Insan kita, terutama pada aktivitas penjualan dan proses operasional yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi. Berdasarkan jurnal yang diunggah, perusahaan mengalami berbagai risiko signifikan, seperti penundaan proyek aktif akibat PSBB, menurunnya
permintaan tenaga kerja, biaya operasional yang meningkat, serta resiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan menghadapi ketidakpastian terkait produktivitas karyawan karena pembatasan aktivitas kerja dan sistem WFH, WFO yang menyebabkan penurunan output harian. Beberapa contoh kasus yang muncul di perusahaan antaranya proyek yang dibatalkan, produktivitas karyawan menurun, konflik kepentingan terkait upah, serta biaya operasional yang meningkat. Meskipun pendapatan menurun, bahkan terdapat karyawan meninggal akibat COVID-19, menunjukkan tingginya risiko kesehatan dan dampaknya pada operasional. Risiko-risiko tersebut dikategorikan sebagai risiko proses atau pendapatan, prosedur kerja, biaya, dan risiko SDM seperti produktivitas dan konflik kepentingan. Sesuai ISO 31000/2018, perusahaan telah melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pelakuan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tabel analisis resiko. Resikonya itu yang pertama ada penurunan pendapatan, contoh kasusnya itu proyek konstruksi tertunda PSBB, kategori resikonya itu risiko proses, deskripsi resikonya itu pendapatan turun karena proyek tidak berjalan. Penyebabnya karena pembatasan aktivitas luar rumah, dampaknya omset turun atau pemotongan gaji, skornya ada di angka 15 dan levelnya itu tinggi. Mitigasinya itu komunikasi dengan klien atau layanan daring, pemilik resikonya itu direktur, monitoringnya itu laporan proyek bulanan, dan kesimpulannya perlu dikelola berkelanjutan. Yang kedua, resikonya ada prosedur kerja terhambat, contoh kasusnya itu ada di WFH atau WFO menghambat operasional. Kategori resikonya itu risiko proses, deskripsi resikonya itu aktivitas kerja melambat. Penyebabnya dikarenakan jam operasional terbatas, dampaknya itu produktivitas turun, skornya ada di angka 12 dan levelnya itu tinggi. Mitigasinya itu penjadwalan ulang atau SOP daring, pemilik resikonya itu operasional, monitoringnya itu absensi dan progres harian. Kesimpulannya dapat dikendalikan. Yang ketiga, risikonya ada biaya operasional meningkat. Contoh kasusnya itu biaya tetap naik meski pendapatan turun. Kategori risikonya itu risiko proses, deskripsi risikonya itu beban biaya meningkat. Penyebabnya dikarenakan PSBB berkepanjangan. Dampaknya dikarenakan penurunan laba atau pemotongan upah. Skornya ada di angka 20 dan levelnya itu ekstrim. Mitigasinya itu efisiensi biaya atau pemotongan upah, pemilik resikonya keuangan, monitoringnya itu laporan anggaran, dan kesimpulannya risiko sangat kritis. Yang keempat, risikonya ada produktivitas menurun, contoh kasusnya itu shift kerja mempengaruhi output, kategori risikonya itu risiko SDM, deskripsi risikonya produktivitas menurun, penyebabnya itu dikarenakan pembatasan jam kerja, dampaknya karena proyek terlambat. Skornya ada di angka 12 dan levelnya itu tinggi. Mitigasinya itu evaluasi tugas mingguan, pemilik resikonya itu SDM, monitoring laporan kinerja. Dan kesimpulannya masih dapat dikendalikan. Dan yang kelima itu ada konflik kepentingan upah, contoh kasusnya itu karyawan protes penyelesaian upah. Kategori resikonya itu risiko SDM, deskripsi resikonya itu ketidakpuasan karyawan, penyebabnya dikarenakan penyesuaian upah pandemi. Dampaknya itu moral kerja menurun, skornya ada di angka 9 dan levelnya itu sedang. Mitigasinya itu sosialisasi kebijakan, pemilik resikonya itu SDM, monitoringnya itu survei kepuasan, dan kesimpulannya risiko moderat. Selanjutnya ada kesimpulan. Menurut studi kasus dapat dipahami bahwa setiap bisnis memiliki tingkat risiko yang berbeda, tetapi semuanya memerlukan manajemen yang terstruktur untuk memastikan operasi yang lancar. Kejadian yang tidak terduga dapat mengganggu kinerja dalam berbagai cara, seperti yang ditunjukkan oleh ancaman teknologi untuk layanan digital, ancaman lingkungan untuk proyek konstruksi, dan ancaman operasional yang berkembang selama pandemi. Perusahaan dapat memprioritaskan operasi dan menangani masalah dengan lebih efisien melalui prosedur identifikasi yang jelas, analisis tingkat risiko dengan matriks 5x5,
dan pemilihan strategi mitigasi yang tepat. Metode ini memastikan proses harian berjalan lancar, mengurangi kemungkinan kerugian, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Selain itu, menerapkan manajemen risiko secara teratur, meningkatkan koordinasi internal, dan memberi karyawan rasa aman. Selanjutnya ada saran, perusahaan harus rutin memantau risiko untuk mengetahui perubahan situasi. Setiap divisi juga harus memiliki jalur komunikasi yang terbuka sehingga masalah, tantangan, atau masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Pelatihan rutin dapat membantu karyawan menjadi lebih siap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, baik di lapangan maupun dalam sistem digital. Bisnis juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan otomatis atau dashboard risiko untuk membantu pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini membantu perusahaan menjaga operasi yang stabil dan mengurangi risiko yang lebih tinggi. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Selamat beristirahat.